ada yang mengaku-ngaku kader kami dari Aliansi Wartawan Surabaya, tapi sudah melanggar dari kode etik jurnalis, pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan dan dianggap ini sudah ranahnya masuk ranah hukum, tangkap aja. Aliansi Wartawan Surabaya ini didirikan tanggal 9 Februari 2019. Jadi kita mulai mendirikan AWS ini karena saya melihat sekarang ini banyak rekan-rekan yang mengaku wartawan, memiliki kartu ID card pers, tapi ada juga beberapa rekan-rekan yang, waduh, ngeri-ngeri sedap. Saya melihat ini pelanggaran-pelanggaran kode etik. Ini sudah mulai banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini kita bentuk aliansi ini untuk menghindari berita-berita hoax, apalagi berita-berita opini. Kita harus melengkapi semua pemberitaan kita, jangan hanya beropini saja. Maka saya mengajak rekan-rekan yang ada di Surabaya untuk bergabung di Aliansi Wartawan Surabaya ini. Jadi ya sekaligus AWS ini adalah bengkelnya wartawan. Jadi wartawan nakal, kalau ada oknum mengaku oknum wartawan yang nakal-nakal, ya kita ajaklah. Kita duduk berdiskusi, kita bertukar pikiran, kita memberikan sedikit pemahaman bahwa ya hati-hati loh, menjadi wartawan itu tidak asal menulis berita, tapi ada check and recheck, ya lakukanlah konfirmasi. Jadi jangan asal mengangkat berita saja, begitu saja, tapi tidak ada konfirmasi yang kita masukkan, artinya tidak balance itu berita, ya. Dan jangan sampai ada wartawan-wartawan yang sering mencegah mobil di jalan, nanya saya wartawan, kaget sopir ini juga mikir loh, kalau wartawan kok datangnya kayak polisi, padahal wartawan ini tugasnya bukan seperti polisi. Mereka datang mengkonfirmasi, tapi bukan mencegah mobilnya orang di jalan. Nah, itu yang perlu dipahami saudara-saudara saya yang ada di lapangan lagi meliput. Ada juga yang beralasan bahwa ini kita melakukan investigasi. Kalau investigasi, saudara tidak perlu diketahui oleh orang-orang atau oleh warga bahwa Anda ini adalah wartawan. Ya bekerjalah sesuai investigasi kita. Yang perlu kita pahami bahwa mengejar berita seperti apa, tapi tetap ada namanya konfirmasi, ada namanya check and recheck. Saya kira begitu, Bang. Apakah dikarenakan sebuah peristiwa itu lalu berdiri AWS? Jadi AWS ini berdiri karena begini. Kita ini memang komunitas yang tadinya membentuk namanya Media Center LNM. Ya. Nah, apa itu LNM? Itu sebenarnya Media Center Lanyala Mataliti. Ya, itu media center beliau yang pertama yang ada di Jawa Timur. Akhirnya kami berkumpul dengan teman-teman dari berbagai media dan alhamdulillah kita banyak mengangkat berita-berita yang dimana kegiatan-kegiatan beliau yang diliput oleh teman-teman. Baik teman di Jakarta mengirimkan kita juga di sini, lalu kita olah juga di Jawa Timur, begitu Bang. Lalu LNM ya? Iya, LNM. Itu sendiri sekarang bagaimana? Masih eksis sampai sekarang. Tetap. Ya bergabung ke aliansi? Bergabung di aliansi. Jadi kalau ikut dalam media center LNM, otomatis masuk Aliansi Wartawan Surabaya itu sudah otomatis bergabung di media center juga. Targetnya berapa wartawan mau dilibatkan ini? Oh, kalau kita berbicara target beberapa wartawan, karena dari berbagai media yang ada di sini. Nah, berbagai media yang ada 30. Ada 30 media yang sudah bergabung dengan kita. Di 33 media yang bergabung. Kalau di sini kan ada Kiki Kurniawan sekarang kan sebagai ketua Pawas ya. Jadi pernah menjadi ketua dari AWS tahun 2024-2027 ya. Sampai sekarang. Sekarang masih jadi ketua AWS juga. Iya, betul. Kalau saya pembina AWS ya, jadi saya hanya membina teman-teman, memberikan arahan. Jadi ketuanya ini Pak Kiki Kurniawan. Oke. Jadi sebenarnya gimana nih Mas Kiki? Mau jadi AWS itu sedangkan saya sendiri ketua Pawas, apa hubungannya? Iya, kembali lagi Bang, melihat kondisi persaingan media saat ini kan sangat luar biasa ya. Otomatis kami sebagai lembaga profesi juga berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan solusi yang solutif ya, terutama di bidang ekonomi. Nah, melihat indeks ekonomi sendiri saat ini Indonesia mungkin rada-rada kurang sehat ya. Makanya
kami akhirnya berpikir bagaimana caranya kita tidak hanya mendapatkan berita, tetapi juga mendapatkan hasil dari sebuah usaha kita di bidang digitalisasi, informasi, komunikasi, kan begitu. Nah, di situ ada perkembangan yang mana nanti akan memasuki beberapa bidang usaha lainnya seperti pertambangan, UMKM, perdagangan, konsumen, begitu Bang. Jadi Kopawas ini kepanjangan dari nama Koperasi Awal Wira Sukses. Nah, AWS sendiri itu sebagai lembaga profesinya, kewartawanannya, ini nggak mungkin dong melakukan usaha di luar kewartawanan. Maka dari itu kita membuat koperasi ini sebagai unit usahanya. Makanya Kopawas ini sebagai BANOM, Badan Otonomnya AWS, begitu. Dan kawan-kawan tahu itu? Tahu, karena sebelum kita bentuk ini harus ada rapat pembentukan dulu. Jadi kebetulan sidangnya waktu itu pada tanggal 26 Februari Bang, 26 Februari 2025 kemarin gitu. Dihadiri. Bagaimana cara menarik kawan-kawan yang sudah memiliki usaha sendiri lalu dia bergabung ke AWS? Iya, kita mengajaknya sebagai awalnya di digital marketingnya, karena masih ada korelasi di bidang media Bang. Contohnya kayak di YouTube atau di medsos kan begitu. Nah, kita sebagai wartawan yang bisa melakukan visualisasi melalui videografi, fotografi, bisa dikembangkan di jasa-jasa pembuatan video untuk UMKM, untuk promo dan sebagainya begitu Bang. Nah, target AWS berapa jumlah wartawan yang akan masuk di aliansi? Sejatim Pak atau Surabaya? Sejatim. Iya, kalau awalnya sih kita tingkat Surabaya aja. Nah, setelah itu ternyata berkembang, beberapa teman-teman daerah berminat bergabung. Makanya akhirnya ditambahkan Aliansi Wartawan Surabaya, Provinsi Jawa Timur, begitu Bang. Lalu apa yang ditawarkan kepada mereka agar mereka gabung? Oke, untuk yang kami tawarkan adalah bagaimana caranya mereka memiliki legalitas sebagai wartawan. Itu yang pertama. AWS karena sebagai bengkel, kita melakukan pendekatan kepada PWI langsung. Jadi ketika adik-adik kita sudah mulai memiliki potensi yang terlihat, kita arahkan kepada uji kompetensi wartawan Bang. Dan melalui OKK dulu di PWI begitu. Ya. Hasilnya? Alhamdulillah banyak yang sudah terjaring dan mengikuti UKW gitu. Lalu apa komitmen yang diberikan kepada mereka? Sementara ini PWI merasa berterima kasih karena selama ini di Surabaya tidak ada perwakilan PWI kan Bang. Maka dari itu sebagai kepanjangan atau mitra dari PWI, kita melakukan filterisasi terhadap wartawan-wartawan muda itu tadi. Jadi istilahnya kita menjadi kawah candra di mukanya wartawan muda, lalu kita setorkan ke PWI begitu Bang. Kegiatan apa biar mereka tertarik? Oke. Mereka sudah ada kegiatan. Betul sekali Bang. Jadi kegiatan di AWS sendiri selama ini ada di bidang sosial, itu yang pertama. Lalu di bidang ekonomi, seperti kemarin kita melakukan basar selama 23 hari. Dan kita juga melakukan penjaringan terhadap komunitas-komunitas, terutama anak-anak muda, yang mana anak-anak muda ini juga dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi pers mahasiswa itu kan ada Bang di setiap universitas. Nah itu mereka juga kita jaring melalui musik pendekatannya. Nah setelah tahu dengan adanya AWS ini seperti apa, mereka juga ada yang tertarik ingin memperdalam tentang kejurnalistikannya kan begitu Bang. Ini kan bicara masalah bentuk bahwa ada salah satu sumber daya usaha yang dalam AWS dan Kopawas. Iya. Kopawas ini adalah bagian dari dari AWS sendiri untuk yang bekerja secara bisnis lalu untuk menghidupi dari aliansi ini. Pertanyaannya adalah apakah Kopawas ini sendiri sudah dikenal oleh khususnya pemerintahan provinsi? Alhamdulillah setelah kita launching adanya pemberitaan tentang berdirinya koperasi, beberapa instansi akhirnya membaca dan mengetahui dan siap
bekerja sama dengan kita dalam rangka menyesuaikan bidang usaha yang sesuai dengan apa yang kita punya, Bang. Karena di Kopawa sendiri kan ada beberapa bidang nih, mulai dari konsumen, produsen, informasi dan komunikasi, lalu pertambangan, lalu bidang jasa, kan gitu. Jadi kita sesuaikan nanti, contohnya kayak di Dinas Pendidikan. Koperasi kita itu bisa mengadakan penyediaan seragam maupun buku, kan begitu.